Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya atas nama Siti Hajar M. Arsyad bersama dua rekan kami yaitu Ririn Fatmala dan Sulfatur Rahmat. Kami adalah mahasiswa pasca sarjana program Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini kami akan meresensi sebuah buku Human Capital Development yang ditulis oleh Bapak Dr. Edi Jusriadi SE, MM. Beliau sebagai dosen juga aktif dalam melakukan penelitian, publikasi, dan penulisan buku, di mana di tahun 2016 sampai dengan 2020 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Bersama dengan Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM, beliau adalah seorang guru besar bidang ekonomi dan bisnis. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Rektor 1 dan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar pada masa jabatan 2016-2020. Selain aktif di bidang pendidikan, juga aktif di bidang organisasi khususnya Muhammadiyah sebagai Ketua MEK PWM dan juga sebagai pengusaha. Buku ini diterbitkan dan dicetak oleh penerbit NEM anggota IPKAPI yang mana cetakan pertama di bulan Januari 2019 dengan ketebalan buku 176 halaman. Bagian 1 pendahuluan, buku ini membahas tentang Human Capital Development dalam konteks mikro ditandai terjadinya pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrialis yang berbasis tangible resource menuju masyarakat berpengetahuan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan big data. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa intelektual kapital dapat dijadikan ukuran kinerja dengan melihat beberapa karakter, yaitu pertama tingkat kompetensi, dua komitmen organisasional, dan ketiga pengendalian pekerjaan yang dirumuskan sebagai berikut. Dalam pembahasan buku ini, penulis menarik kesimpulan bahwa untuk dapat sukses dalam kehidupan dan aktivitas, maka 3 potensi kecerdasan manusia yaitu pertama kecerdasan intelektual IQ melalui proses pendidikan formal dalam bentuk studi lanjut. Kedua, kecerdasan emosional EQ melalui proses pendidikan non formal dalam bentuk pengembangan skill melalui pelatihan, seminar, workshop. Ketiga, kecerdasan spiritual SQ melalui proses pendidikan nilai dalam bentuk kegiatan-kegiatan spiritual, keagamaan, dan sosial. Ketiga potensi ini harus mampu diintegrasikan sebagai wujud kompetensi atau kekuatan intelektual kapital. Pengertian intelektual kapital dalam pembahasan buku ini memiliki makna yang sama dengan kompetensi yang menunjukkan kemampuan ability sumber daya manusia. Teori kompetensi menurut Sutrisno dalam bukunya di tahun 2011 halaman 2003 mengatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh perilaku kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. Kompetensi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan dalam gambar cenderung lebih nyata, visible, dan relatif berada di permukaan, surface, sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia yang relatif lebih mudah untuk dikembangkan melalui pengalaman atau pelatihan yang biasa diistilahkan dengan hard competence. Sedangkan kompetensi dalam bentuk watak dan motif cenderung lebih tersembunyi, hidden, dalam, deeper, dan berada pada titik sentral kepribadian seseorang sehingga cukup sulit untuk dinilai dan dikembangkan, yang biasa diistilahkan soft competence. Kompetensi dalam bentuk motif dan konsep diri diharapkan dapat memprediksi tindakan atau perilaku seseorang sehingga pada akhirnya dapat memprediksi kinerja seseorang. Bagian 3, Human Resource Development. Watkins tahun 1989 dalam bukunya Swanson dan Houghton di tahun 2001 halaman 6 menyatakan bahwa Human Resource Development HRD merupakan bidang kajian dan praktik yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas belajar baik dalam level individu, kelompok, dan organisasi. Human Resource Development merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan dapat pula menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan sumber daya manusia memiliki 3 fungsi utama, yaitu pelatihan dan pengembangan, kedua pengembangan organisasi, dan ketiga pengembangan karir. Penjelasan teori sistem dalam kaitannya dengan variabel penelitian dapat dijelaskan bahwa input yang dimaksud di sini adalah dosen. Kemudian,
proses yang dilakukan dalam pengembangan intelektual kapital, yaitu melalui proses pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan nilai al-Islam, dan kemuhammadiyaan. Proses ini akan menghasilkan kompetensi fundamental dosen berupa kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Selain itu juga akan menghasilkan perilaku kerja, pengembangan intelektual kapital, dan perilaku kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja tridharma dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Ririn Fatmala. Pada bagian 4, kita secara spesifik akan membahas tentang performance development, di mana kinerja pada prinsipnya menggambarkan tentang assessment atau prestasi. MC Len menyatakan bahwa assessment motivation is the desire to do well not so much for the sake of social recognition or prestige, but to attain an inner feeling or personal accomplishment. Kutipan ini menggambarkan bahwa motivasi berprestasi bukan sekedar untuk mendapatkan status sosial, tetapi lebih kepada kepuasan batin prestasi itu sendiri. Selanjutnya itu kinerja merupakan kebutuhan mendasar yang harus dicapai seorang dosen profesional, sehingga Rungler dan Bridge menyatakan bahwa kinerja memiliki tiga tingkatan atau level, yaitu level organisasi, level proses, dan level kinerja individu. Robert Bachal mendefinikan kinerja individu sebagai performance is the degree to which an employee contributes to the goals of his or her work unit and company as a result of his or her behavior and the application of skills, abilities, and knowledge. Kutipan ini menggambarkan bahwa kinerja individu adalah tingkat kontribusi pegawai terhadap pekerjaan sebagai hasil perilakunya dan implementasi dari kompetensi yang dimiliki. Perilaku kerja adalah segala tindakan karyawan dalam organisasi yang dikategorikan ke dalam dua dimensi, yaitu pertama, pekerja yang mampu mengelola diri sendiri, mengelola pemikiran kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam organisasi. Kedua, pekerja yang mempunyai perilaku ketergantungan, tidak berpikir kritis dan pasif dalam organisasi, artinya bagaimana persepsi pimpinan terhadap segala tindakan karyawan dalam organisasi. Dampak dari kedua dimensi perilaku kerja akan menghasilkan adanya perbedaan kinerja dosen. Perbedaan kinerja ini dapat disebabkan karena perbedaan kemampuan atau ability dalam bentuk kecerdasan yang dimiliki dosen. Pada bagian 5, kita akan membahas tentang komponen intelektual kapital, yang dimana diklasifikasikan menjadi 3 komponen. Yang pertama, human capital, yang kedua, structural capital, dan yang ketiga yaitu relational capital. Human capital adalah keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan yang dapat ditingkatkan melalui program pendidikan ataupun pelatihan. Sedangkan mengenai structural capital, ini merupakan pengetahuan yang berada di dalam organisasi yang terdiri atas rutinitas organisasi, prosedur, sistem, budaya, dan database. Sedangkan relational capital adalah penciptaan hubungan kerja dan lingkungan kerja yang harmonis baik secara internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Selanjutnya yaitu bagian 6, hal yang paling menarik dalam buku ini, yaitu pada bagian ini, di mana membahas tentang riset teori dan faktor yang mempengaruhi kinerja, yang dimana jika pada bagian awal banyak membahas teori, pendapat para ahli, contoh kasus, serta sumber teori yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pada bagian 6 ini kita disuguhkan hasil riset oleh penulis secara nyata membuktikan maupun menyanggah hasil riset terdahulu. Baik, saya atas nama Sulfatur Rahma Syarif akan memaparkan materi ketujuh, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pada bab ini terdiri dari 8 subbahasan, antara lain yang pertama, pengaruh pendidikan formal terhadap pengembangan intelektual kapital.
Pendidikan formal adalah suatu proses pengembangan kemampuan atau perilaku ke arah yang diinginkan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mendapatkan kualifikasi akademik tertentu. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa pendidikan formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap intelektual kapital, yang artinya semakin baik pendidikan formal seorang dosen, maka intelektual kapital akan semakin signifikan pula. Yang kedua, pengaruh pendidikan non-formal terhadap pengembangan intelektual kapital. Pendidikan non-formal yang diaktualisasikan dalam bentuk pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kecerdasan emosional seseorang. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa pendidikan non-formal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap intelektual kapital, yang artinya adalah pendidikan non-formal yang diikuti dosen belum signifikan meningkatkan intelektual kapitalnya. Yang ketiga, pengaruh nilai AIK terhadap pengembangan intelektual kapital. Dalam mengembangkan intelektual kapital, Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengadakan kegiatan Baitul Arkam yang diikuti seorang dosen untuk memahami hakikat Muhammadiyah itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap visi dan misi Muhammadiyah. Hasil uji menunjukkan bahwa pendidikan AIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap intelektual kapital dosen. Yang keempat, pengaruh pendidikan nilai AIK terhadap perilaku kerja. Pendidikan nilai AIK berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku dalam karirnya. Maka dari itu, kecerdasan spiritual mutlak harus dimiliki seorang dosen. Karena dengan berbekal spiritual yang baik, maka dosen akan semakin terkontrol dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa pendidikan nilai AIK berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung perilaku kerja, yang bermakna bahwa semakin baik pendidikan nilai AIK seorang dosen, maka perilaku kerja akan semakin signifikan. Yang kelima, pengaruh pengembangan intelektual kapital terhadap perilaku kerja. Intelektual kapital seorang dosen akan tercermin dari implementasi 3 kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa intelektual kapital berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung perilaku kerja. Yang keenam, pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja. Intelektual kapital merupakan kecerdasan dasar yang harus dimiliki seorang dosen dalam melaksanakan tridharma terhadap perguruan tinggi, seperti kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Hasil uji menunjukkan bahwa intelektual kapital berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung kinerja dosen. Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa kinerja tridharma dosen perguruan tinggi Muhammadiyah masih tergolong rendah. Yang ketujuh, pengaruh perilaku kerja terhadap kinerja. Perilaku kerja adalah segala tindakan dosen dalam institusi yang dikategorikan ke dalam 2 dimensi, yaitu dosen yang mampu mengelola diri sendiri dan yang memiliki perilaku ketergantungan. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa perilaku kerja berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung kinerja dosen, yang bermakna bahwa semakin baik perilaku kerja seorang dosen, maka kinerja akan semakin baik pula. Selanjutnya ke-8, kualitas kinerja dosen. Kinerja dosen adalah hasil kerja dengan memanfaatkan seluruh potensi dan lingkungan kerjanya sehingga bisa bekerja secara efisien dan efektif. Hasil uji menunjukkan bahwa dosen perguruan tinggi Muhammadiyah hanya melakukan proses pendidikan, sedangkan partisipasi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat masih tergolong rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan isi buku. Yang pertama, pembahasannya cukup jelas dan rinci di setiap sub bahasan, baik dari segi teori maupun pengaplikasiannya. Dan yang kedua, dilengkapi dengan contoh kasus dan riset penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis, sehingga bisa menjadi bahan perbandingan. Dan yang ketiga, beberapa landasan teori berdasar pada pendapat para ahli Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kekurangan isi buku yang pertama, contoh riset yang dipaparkan hanya berfokus pada sektor pendidikan, sedangkan pada sektor lainnya juga membutuhkan tolak ukur untuk pengembangan intelektual kapital. Yang kedua, terdapat beberapa penulisan kata yang kurang tepat. Dan yang ketiga, terdapat sub bahasan yang tidak tertera pada daftar isi.